Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siliwangi Motor. Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dikaruniai rezeki yang berlimpah. Seperti biasa, teman-teman, sekedar mengingatkan saja, sebelum melakukan aktivitas, marilah kita berdoa. Dan untuk saudara-saudaraku yang muslim, minimal kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk saudaraku yang non-muslim, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke teman-teman sahabat Siliwangi Motor, jadi dalam video kegiatan kita kali ini yaitu kita akan mereview atau menceritakan tentang habisnya baterai Peugeot 206. Jadi ceritanya semalam kita mendapati customer yang mogok di jalan itu akibat baterainya drop atau lemah dikarenakan dari suplai alternator ke aki itu sudah tidak mengisi. Nah, di sini kita akan memberikan salah satu penyebab ya, akan memberitahu salah satu penyebab kenapa sampai alternator itu rusak gitu kan. Memang rusaknya alternator atau komponen elektrikal itu tidak bisa diduga, tetapi setidaknya dari berbagai macam penyebab yang ada itu bisa ditanggulangi sejak dini setelah kita tahu atau kita mengetahui secara visual. Nah, bagaimana lanjutannya? Saksikan terus videonya sampai selesai. Sekarang mari kita lihat ciri-ciri bagaimana bahwa alternator itu voltasenya menurun, teman-teman. Nah, ini ketika kita hidupkan mesin, dia akan keluar gambar atau kontrol CHG-nya itu akan menyala, yang pada umumnya bergambar aki. Pada umum pada setiap kendaraan ya, seperti ini ya teman-teman. Dan tentunya untuk memastikan bahwa voltase dari alternator ini menurun atau over, kita lihat melalui atau menggunakan ampermeter. Nah, di sini jelas terlihat 12,3 yang artinya kontrol aki atau pengisian dari alternator itu menurun. Dan kerusakan alternator itu bisa saja menjadi over alias overcharge. Dan ini dia teman-teman, salah satu penyebab dari rusaknya alternator, yaitu adanya kebocoran power steering. Lebih spesifik lagi mungkin dari kebocoran pompa power steering ya, karena di 206 ini pompa power steering letaknya persis di atas alternator. Ini merupakan pompa power steering, itu adalah bagian belakangnya yang berpotensi menyebabkan bocor. Di bagian depan, di bagian puli itu juga ada sealnya ya. Dan persis di bawah pompa ini, di bawah pompa power steering ini, nah ini itu adalah alternator, yang mana jika ada kebocoran dari pompa power steering, maka si oli dari power steering itu akan menetes terus-menerus ke alternator, sehingga dari tetesan oli itu cepat mengakibatkan rusaknya alternator. Kenapa demikian? Karena jika oli power steering terbakar akan menjadi bara api yang cepat merusak pada komponen alternator. Nah, ini alternator yang sudah kita buka dan dalamnya sudah dipenuhi dengan banyak oli ya. Akan kita servis nantinya. Ini tetesan oli itu sampai ke kompresor AC, karena di bawah alternator juga terletak kompresor AC. Ini bagian pompa power steeringnya, ini bagian belakang, bagian depan, dan dari tabung ya. Tabung itu antara pengisian dan pompa itu ada tabung yang di-skat oleh seal. Nah, ini seal bagian belakang letaknya ada di sini. Kemudian seal bagian depan itu ada di balik poli. Kita buka dulu ya teman-teman. Kita pisahkan dulu dari tabung pompa power steeringnya dari pompanya sendiri. Setelah kita bongkar, nah bentuknya seperti ini teman-teman. Ini bentuk pompa power steering yang dalamnya ada turbinnya juga ya. Nah, ini seal bagian belakang dan ini seal bagian depan. Kemudian ada juga, dan ini adalah seal tabung. Jadi ada 3 seal dan 1 bearing. Nah, kita bersihkan dulu pompanya ya teman-teman. Dan letak dari seal tabung itu di sini.
Nah, ini posisinya berada di antara tabung pengisian dan pompanya sendiri. Ini alternator yang sudah diperbaiki, sudah kita pasang kembali, tinggal kita pasangkan pompanya. Di bagian seal belakang belum kita pasang. Dan ini pompa power steering yang sudah kita ganti sealnya, seal belakang, depan, seal tabung, dan juga bearingnya kita pasang kembali ya. Dan setelah oli power steering kita isi, coba kita tes sekarang bagaimana hasilnya. Ini posisi kontak 2 kali sebelum start ya teman-teman. Nah, ini kontrol CHG-nya ya, masih menyala. Sekarang kita start mobil dan gambar CHG yang tadi sudah menghilang. Itu artinya alternator pengisiannya sudah normal kembali teman-teman. Dan mari kita lihat di avometer pengisiannya berapa. Itu menunjukkan angka 13,9 sampai dengan 14. Artinya pengisian dari alternator mobil ini sudah normal kembali, tidak kurang dan tidak lebih ya. Sahabat Siliwangi Motor semuanya, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.